Oh, kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A-star yang masanya 4,1 juta kali massa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam, gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam ini? Gak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam ini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom.
Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini, dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, Bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Neptunus mungkin menyembunyikan sebuah planet raksasa dari pandangan kita. Planet hipotetis ini telah dinamai planet 9, dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau mungkin enggak. Mari kunjungi bintang kita, tapi jangan terlalu dekat ya, karena atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Di permukaan, suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat. Para ilmuwan menduga semburan panas yang eksplosif dari matahari mungkin ada hubungannya dengan fenomena unik ini. Objek antariksa ini juga layak dikunjungi. Haumea, sebuah planet kata yang mengorbit di sabuk Kuiper, punya bentuk memanjang yang aneh dan 2 bulan. Hari di planet ini berlangsung selama 4 jam, menjadikannya objek besar yang berputar paling cepat di tata surya. Namun, hal paling misterius tentang Haumea adalah planet ini punya cincin tipis lebar 64 km yang mengelilinginya. Keren ya?
Lampu darurat padam, sirine menggelegar, pesawat antariksa bergetar tak menentu. Kegelapan kosmos di luar lubang intip diterangi oleh kilatan berdegup. Para astronaut kembali memakai sabuk pengaman dan menatap layar. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Di depan, luar angkasa terbelah menjadi dua oleh sinar yang menyilaukan. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Bentuknya mirip arus pesawat jet super besar, jutaan kali lebih kuat daripada yang bisa dibuat jet manapun. Akan mustahil mendekatinya. Kapten ekspedisi luar angkasa memerintahkan semua orang untuk segera memutar arah. Itu adalah jet lubang hitam, wujud nyata monster luar angkasa. Lubang ini layaknya penyedot debu raksasa, menelan apa saja yang berada di luar horizon peristiwanya, yakni batas antara ruang dan waktu dengan tempat keduanya menghilang. Kalau kamu berada di dekat perbatasan ini, tamatlah riwayatmu. Cahaya, sebagai benda tercepat di alam semesta, bahkan tidak bisa keluar dari gravitasi lubang hitam. Lubang ini tidak hanya menyerap materi, tapi juga menembakkan jet ke luar angkasa. Suar misterius yang panjangnya ribuan tahun cahaya. Untungnya, monster hitam seperti ini tidak ada di dekat bumi. Tapi mari bayangkan jika salah satunya tiba-tiba muncul di dekat matahari. Lubang itu mulai segera melahap bintang kita. Gravitasi yang kuat menarik salah satu sisi matahari. Lubang itu mengubah matahari menjadi pita, memakannya seperti kamu memakan spaghetti dari piring. Fisikawan menyebut fenomena ini sebagai spaghettifikasi. Saat monster selesai makan, dia pun cegukan. Dan bagaikan pedang laser, dua jet membelah galaksi kita menjadi dua. Para astronom sedang mengamati bencana serupa saat ini. Miliaran tahun cahaya jauhnya dari kita, sebuah lubang hitam dari sistem 3C321 membombardir galaksi terdekat dengan jet sinar X, sinar gamma, dan elektron yang melaju dengan kecepatan cahaya. Kejadian ini telah berlangsung selama jutaan tahun, dan kita beruntung bisa mengamatinya dari jarak yang aman. Jika jet semacam ini mendekati planet yang mirip bumi, atmosfer dan lapisan ozon planet itu akan menguap. Semua kehidupan di permukaannya akan lenyap. Hanya penghuni bawah tanah yang mampu bertahan. Namun, jika lubang hitam benar-benar muncul di sebelah matahari, kita tak akan bisa bertahan hidup untuk bisa melihat jet yang dikeluarkannya. Sang monster akan menyerap energi matahari, dan semua panas serta cahayanya pun hilang. Bumi akan mendingin dan memasuki kegelapan abadi. Tapi seperti semua yang ada di alam semesta, jet juga bisa membawa pengaruh baik, seperti pupuk yang membantu tanaman tumbuh. Energi sinarnya menekan awan angkasa, dan bintang-bintang baru akan lahir darinya. Bayangkan ini seperti saluran pembuangan di kamar mandi tempat air mengalir ke pipa. Air bergerak dalam bentuk spiral, dan sebagian berputar di sekitar lubang. Lalu, bayangkan lubang hitam adalah saluran yang sama, dan alih-alih air, ada plasma di sana. Plasma ini berputar cepat, menjadi bersifat magnetis, dan terkumpul menjadi cakram akresi besar. Plasma ini mulai bersinar, dan pada titik tertentu, ia menembakkan dua aliran ke luar angkasa. Lubang hitam V404 Cygni berjarak sejauh 8.000 tahun cahaya. Pemandangannya mirip pertunjukan kembang api yang beratnya setara 10 matahari. Masalahnya, kembang api ini tidak disiapkan dengan baik dan sumbunya terbakar sebelum waktunya. Lubang ini ditenagai oleh gas dari bintang terdekat, memberikan muatan tak terbatas bagi kembang api luar angkasa itu. Jet dari V404 Cygni bukan hanya menembak dari kedua kutubnya, melainkan dari segala arah. Cakram selebar 7 matahari berputar mengelilingi lubang hitam ini. Bagian dalam cakram ini bergoyang-goyang seperti gasing yang hendak berhenti berputar dan jatuh. Para ilmuwan meyakini goyangan dan pancaran acak ini disebabkan oleh distorsi rangkaian ruang dan waktu. Bukan cuma lubang hitam yang tahu caranya menampilkan pertunjukan luar angkasa. Pesaing utamanya adalah semburan sinar gamma. Sains tidak tahu persis penyebab kemunculannya. Kemungkinan besar, semburan ini disebabkan oleh peluruhan bintang besar atau tabrakan bintang neutron. Satelit merekam satu ledakan sinar gamma setiap harinya. Tapi setidaknya ada 500 hal serupa terjadi dalam semesta dalam periode waktu yang sama.
Seorang astronom amatir yang baru pertama melihat alam semesta mungkin merasa dirinya bagai bintang film di karpet merah. Tapi bukan dibutakan oleh cahaya kamera jurnalis dan penggemar, dia akan dibutakan oleh semburan sinar gamma yang konstan. Jika semburan ini terjadi di dekat bumi, planet kita akan terasa seperti lilin di badai salju. Bayangkan kamu hidup di masa depan dan bisa lepas landas naik penerbangan antar bintang yang aman. Dengan naik pesawat antariksa, kamu terbang ke planet mirip bumi untuk melihat semburan sinar gamma secara langsung. Pesawatmu menembus luar angkasa dan mendarat di planet yang kamu tuju. Namun, begitu kamu menginjak tanahnya, kamu merasakannya. Setiap makhluk hidup di planet ini sedang menunggu hal buruk terjadi. Burung yang ketakutan terbang menembus langit. Hewan-hewan darat mulai berlarian keluar dari hutan dan mencari tempat berlindung. Angin membuat dedaunan berdesir, seolah berbisik kepadamu, "Selamatkan dirimu, keluar dari sini." Kemudian, angin bertiup makin kencang dan berubah menjadi badai. Kilatan terang muncul di cakrawala. Setelah beberapa detik, cahaya itu makin terang, seolah lampu sorot luar angkasa yang super besar baru saja dinyalakan. Semuanya hilang, hanya ada cahaya. Energi yang dilepaskan dalam 1 detik ini setara dengan energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. 10 detik berlalu, dan pertunjukan cahaya akhirnya usai. Planet ini bergerak melintasi luar angkasa, dan kilatan cahaya hanya mengenai sebagian belahan selatannya. Tapi itu sudah cukup untuk memperburuk situasi. Ledakan sinar gamma ini lumayan singkat, jadi mungkin tak akan menguapkan lautan atau memusnahkan atmosfer. Tapi lapisan ozon yang melindungi planet dari sinar bintang terdekat dan radiasi kosmos tetap hilang. Semua kehidupan di planet ini tiba-tiba berakhir. Pemandangan ini mengerikan, tapi kita tak perlu panik untuk saat ini. Para ilmuwan meyakini kemungkinan terjadinya bencana serupa di bumi adalah 0, tapi bumi tidak selalu seberuntung itu. Kepunahan periode Ordovisium terjadi 450 juta tahun yang lalu. Mungkin ledakan sinar gamma adalah penyebabnya. Pusatnya berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi. Sinar UV yang berbahaya menghantam permukaan bumi, menyusutkan lapisan ozon hingga 40%-nya. Lebih dari separuh tumbuhan dan hewan menghilang, tapi kehidupan terus berkembang. Dan setelah 200 juta tahun, dinosaurus mulai menguasai planet ini. Eta Carinae adalah bintang ganda hiper raksasa. Beratnya hampir 200 kali berat matahari, dan dalam 10 detik, pancaran cahayanya setara dengan matahari dalam setahun. Jaraknya 7.500 tahun cahaya dari bumi. Tapi pada tahun 1843, penghuni planet kita melihatnya di langit malam tanpa teleskop. Ini terjadi berkat sebuah ledakan, awan gas, dan debu yang indah ini adalah konsekuensi dari ledakan itu. Bisa dibilang, ini ibarat reruntuhan bintang super besar, tapi pemandangannya keren. Selama 1 juta tahun ke depan, Eta Carinae akan terus meledak dan membentuk semburan sinar gamma. Tapi umat manusia tetap tidak perlu khawatir. Arah awan gas menunjukkan bahwa semburan sinar di masa depan tak akan menghantam bumi. Planet kita sedang dikepung. Saat ini, 30 juta benda antariksa dengan ukuran bervariasi dari sebutir pasir hingga seukuran mobil tengah terbang menuju bumi. Tapi atmosfer kita membakar semua penyusup ini. Para ilmuwan terus memantau luar angkasa, dan mereka belum menemukan satupun batu luar angkasa yang berpotensi membahayakan umat manusia. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Rata-rata, sebuah asteroid besar tiba di bumi setiap 2 juta tahun sekali. Ini adalah permukaan bulan, Mars, dan Merkurius. Kawah menyelimuti ketiganya seperti lubang keju. Ini adalah jejak asteroid yang telah membombardir permukaannya selama jutaan tahun. Atmosfer adalah penghalang yang sangat baik terhadap hujan batu dari luar angkasa. Tapi setiap tahun, sekitar 500 objek besar masih mampu menembusnya. Sebagian besarnya jatuh ke laut atau daerah berpenduduk jarang, sehingga tidak ada yang tahu. Aktivitas geologi berlanjut di bumi. Benua bergerak, gunung terus meninggi dan menyusut. Saat kamu menonton video ini, lanskap bumi terus berubah. Semua ini menghapus segala jejak meteorit yang jatuh ke bumi. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta, karena bisa menelan seluruh bintang dan planet, serta mengubah tatanan ruang dan waktu.
Tapi bagaimana jika bumi, planet tempat tinggal kita, terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans. Kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya, ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita, lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang massanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan massanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man. Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return. Batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat. Bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas.
Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi. Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudra mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi, karena kerak dan mantel bumi tergoyak. Semua infrastruktur dan teknologi akan hancur, bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu, karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet, bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis. Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang. Kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam. Dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang. Permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya. Permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks. Karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermassa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin enggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-Star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang sangat masif dan memiliki tarikan gravitasi yang kuat, seperti dua anak SMP yang sedang jatuh cinta. Tapi, lubang hitam ini masih sangat kecil dan hanya memengaruhi objek-objek yang berada di dekatnya. Objek-objek di galaksi terlalu besar dan bergerak terlalu cepat untuk bisa ditarik oleh lubang hitam. Meskipun demikian, lubang hitam tetaplah objek yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan masih terus berusaha menguak misteri lubang hitam. Dan meskipun gak akan menjadi ancaman bagi kita, lubang hitam tetap menjadi pengingat akan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Sekarang, kurasa aku akan mengalihkan perhatianku pada kekuatan coklat yang luar biasa. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, gak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam.
Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi gak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap.
meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Nggak menarik, tapi nggak masalah. Bagaimanapun, kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Haha, bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana. Jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas.
Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya. Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrim. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh, jadi dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya.
dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km, kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Massa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Para astronom telah menemukan lubang hitam yang sulit ditangkap di galaksi tetangga. Apa yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ini lubang hitam bintang pertama yang tidak aktif di luar galaksi kita. Lubang hitam jenis ini sulit diamati karena tak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka tak memancarkan radiasi sebanyak lubang hitam lainnya. Oke, bagaimana dengan sinkhole di bumi? Ya, cara kerjanya berbeda. Namun kalau kamu melewati horizonnya, seluruh mobilmu bisa hilang juga. Ups. Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spageti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun gak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun gak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada 2 lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan 2 lubang hitam ini terus mendekat.
Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan. Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam gak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu gak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam, tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan gak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih, yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski prosesnya nggak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada.
Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun gak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segue 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan.
Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari.
Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan masanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif, dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah.
Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya.
tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu, dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spaghetti kosmik ini. Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada 2 bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping 2 bintang dan 1 lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya.
Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan agresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Monster gelap dan selalu lapar hidup di seluruh alam semesta. Monster ini lahir saat bintang besar meledak di luar angkasa. Besar lubang hitam yang seberat bumi hanya seukuran bola pingpong. Lubang hitam tidak punya permukaan, tapi gravitasinya sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam juga tidak punya batasan fisik seperti membran. Horizon peristiwa yang paling mirip batasannya merupakan pintu yang jika dilewati, kamu tidak akan bisa keluar lagi.
Bagi sebuah bintang, memasuki lubang hitam biasanya berakhir menjadi pertunjukan cahaya spektakuler dan kehancuran. Para astronom hanya tahu satu bintang yang berhasil lolos setelah berhadapan dengan lubang hitam seberat 400.000 matahari. Itu terjadi di galaksi sekitar 250 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Para astronom dengan peralatan kuatnya melihat ledakan sinar X yang membara di luar angkasa setiap 9 jam. Mereka mengira itu adalah sinyal darurat dari bintang yang terjebak jurang kosmis. Bintang itu masih berwujud raksasa merah biasa saat bertemu teman barunya untuk kali pertama. Saat keduanya terlalu berdekatan, monster luar angkasa yang lapar itu tak bisa menahan godaan, lantas melahap tamunya. Setelah monster itu selesai melahap lapisan hidrogen luar bintang itu, yang tersisa hanyalah inti bintang. Pada akhirnya, bintang malang itu berubah menjadi katai putih. Tapi entah kenapa, monster luar angkasa raksasa itu tidak sanggup menghabiskan makanannya dan menjebak si bintang dalam orbitnya, mungkin untuk dimakan nanti. Sejak itu, si katai putih berkeliling dalam putaran 9 jam. Dia berada cukup jauh dari lubang agar tidak jatuh atau tertelan. Perjalanannya tidak begitu lancar karena gravitasi jalur orbit terus berputar. Dalam waktu 2 hari, jalur orbitnya sudah mirip pola spirograf. Sementara lubang hitam terus melahapnya, bintang itu terus kehilangan massa dan ukurannya membesar. Orbitnya menjadi semakin bundar. Para ilmuwan percaya, suatu hari nanti bintang itu akan bisa menjauh dari temannya yang kejam dan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam 1 triliun tahun. Itu 70 kali lebih lama dari umur alam semesta. Jadi, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Bima Sakti sendiri memiliki ratusan juta lubang hitam dan ada lebih banyak lagi di luar ruang lingkupnya. Lubang-lubang hitam itu mungkin saja melahap bintang lain dan melepaskannya ke galaksi lain. Teleskop yang ada sekarang mungkin tidak cukup kuat untuk menemukannya. Kebanyakan galaksi, termasuk Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Bobotnya bisa miliaran kali lebih berat daripada matahari. Lubang-lubang hitam lain hanya berbobot 3 kali massa matahari. Lubang hitam yang terdekat dengan bumi berjarak 1000 tahun cahaya. Kalau menurut hitungan galaksi sih dekat. Lubang hitam itu berada dalam sistem bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan menemukannya saat mereka melihat bintang yang bertingkah aneh. Itu adalah bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Mereka mengira bintang itu pasti punya teman gravitasi yang kuat. Lubang hitam paling lapar yang pernah astronom temukan sejauh ini berbobot 34 miliar matahari dan sekitar 8.000 kali lebih besar daripada yang ada di tengah Bima Sakti. Lubang hitam itu bisa melahap setara 1 matahari setiap hari. Kadang lubang hitam bahkan melahap lubang hitam lain yang kebetulan terlalu dekat dengannya. Sebelum kamu naik pesawat antariksa untuk kabur ke galaksi aman tanpa lubang hitam, aku punya kabar baik nih. Meski ukurannya supermasif, radius lubang hitam tidak cukup besar untuk bisa menghancurkan bumi. Dan yang terlapar pun aman untuk diamati dari kejauhan. Tidak akan ada lubang hitam yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Bahkan untuk waktu sekitar usia alam semesta sejauh ini dikali 10 miliar kali. Jika salah satu dari monster ini melewati Neptunus, itu bisa memengaruhi orbit bumi dan itu akan berakibat buruk. Secara teori, apapun bisa berubah menjadi lubang hitam. Perbedaan antara lubang hitam dan matahari hanyalah materi pusatnya. Materi di pusat monster luar angkasa besar itu sangat padat. Sebenarnya, ada satu cara yang sudah diketahui untuk membuat lubang hitam, yaitu tabrakan gravitasi bintang supermasif yang bobotnya 20-30 kali massa matahari. Jadi, matahari tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tapi kalau itu terjadi dan mantan bintang itu mempertahankan massanya, kekuatan gravitasinya akan tetap sama. Bumi tetap akan mengelilinginya dan tidak akan tertarik ke dalamnya. Orbitnya juga tidak akan berubah dan satu-satunya masalah besar hanya kurangnya cahaya matahari. Kenyataannya, ukuran matahari tidak cukup besar untuk bisa berubah seperti itu dan pada akhirnya akan menjadi katai putih. Lubang hitam tak akan pernah melahap seluruh galaksi untuk makan siang. Ada sekitar 400 miliar bintang di dalam Bima Sakti. Hanya sekitar 0,1% dari total bintang yang terbentuk akan berakhir menjadi lubang hitam.
Monster supermasif yang selalu lapar dan berada tepat di tengah galaksi ini memiliki jangkauan gravitasi yang menakjubkan, tapi itu pun tak akan cukup. Lubang hitam itu sudah memakan sebagian besar bintang yang berada di dekatnya. Bobotnya sudah sekitar beberapa juta matahari, jadi lubang hitam itu tak akan membesar meskipun terus melahap bintang yang mirip matahari. Galaksi akan terus bertabrakan dan lubang hitam akan terus bertumbuh dan melebur. Tapi karena alam semesta sudah besar dan terus berkembang, tabrakan dan peleburan ini tidak akan terjadi selamanya. Lubang hitam akan mengelilingi luar angkasa luas ini seperti bintang pengembara. Lubang-lubang hitam ini bahkan tak akan bisa melahap materi gelap di pinggiran galaksi. Pada akhirnya, lubang hitam akan binasa, tapi itu masih sangat lama. Jika kamu menjadi penjelajah luar angkasa dan menjelajah cukup jauh untuk melihat lubang hitam, lalu terjatuh ke dalamnya, hidupmu tak akan berakhir seketika. Keadaan akan jauh lebih rumit, pemahamanmu terhadap ruang dan waktu akan berubah, dan kenyataanmu akan terbagi dua. Dalam salah satunya, kamu akan binasa. Dalam kenyataan lain, kamu akan hidup dan memasuki lubang dengan selamat. Saat kamu memasuki lubang lebih dalam, kamu akan melihat luar angkasa menjadi semakin bergelombang. Di tengah lubang akan bergelombang hingga tak terhingga. Itu disebut singularitas. Hukum fisika yang memiliki dasar ruang dan waktu tak punya kekuatan di sini. Dalam lubang yang cukup besar, yakni jutaan kali lebih besar daripada matahari, keadaan akan berjalan lancar untukmu. Dan kamu akan terus terjun bebas tanpa gravitasi. Kamu bisa terus jatuh dalam kehampaan sampai mencapai singularitas. Kamu tak punya kesempatan untuk bergerak melawan arah. Di sana, ruang dan waktu bertukar peran. Di bumi, waktu terus menarikmu ke depan, tapi secara figuratif. Dan di dalam lubang, waktu akan melakukan itu secara fisik. Dalam lubang yang lebih kecil, gaya gravitasi akan lebih kuat di kaki daripada di kepalamu. Itu sebabnya kamu mengalami spagetifikasi. Itulah sebutan para ilmuwan untuk proses ketika kamu tertekan secara horizontal dan meregang secara vertikal seperti spageti karena gravitasi lubang hitam yang besar. Bicara soal spageti, kenapa lubang hitam mirip makan malam orang Italia ya? Karena begitu tubuhmu melewati horizon peristiwa, kamu pun mengalami proses spagetifikasi yang rasanya pasti kurang enak dan bikin kepalamu fusili. Wow, jadi lapar nih. Sementara itu, kalau kamu punya teman penjelajah luar angkasa yang, entah bagaimana, tidak masuk lubang hitam, semua itu akan terlihat berbeda bagi mereka. Mereka akan melihatmu meregang dan melebar seperti tampilan dalam kaca pembesar. Semakin dekat kamu ke tepi lubang, kamu makin merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lalu, kamu akan membeku dan api akan mengelilingimu. Kamu akan berada di dua tempat pada waktu yang sama, menjalani takdir berbeda, tapi dirimu tetap akan ada satu. Seperti inilah lubang hitam mengajari kita bahwa tidak ada yang nyata. Kenyataan bisa berbeda-beda bagi siapa saja. Beberapa ilmuwan yakin bahwa kita hidup di dalam lubang hitam besar. Semua yang ada di alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi sebuah teori mengatakan ada juga sesuatu sebelum ledakan itu. Sesuatu yang berupa biji sangat padat yang menjadi pusat semua massa dan energi alam semesta. Bobotnya kira-kira seberat 1 miliar matahari dan ukurannya 1 triliun lebih kecil daripada partikel apapun yang bisa diamati manusia. Biji ini bisa jadi muncul di dalam lubang hitam. Kalau kamu percaya ada lebih dari satu semesta, lubang hitam juga bisa menjadi pintu penghubung dunia-dunia itu. Biji itu bisa jadi seperti akar yang menumbuhkan dua pohon. Kamu tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Dahulu, para ilmuwan hanya bisa mengamati lubang hitam dari apa yang dilakukannya terhadap sekitarnya. Saat lebih dari 200 ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama, mereka berhasil mengambil foto pertama dari keanehan luar angkasa itu. Jika digabungkan, peralatan yang mereka gunakan akan sekuat teleskop seukuran bumi.